Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eci. Hari ini kita akan buat kudapan yang manis. Ini dessert enak banget dari Thailand. Ini sih katanya namanya Kanomchan, tapi ini udah Mama Eci modifikasi dengan bahan-bahan yang ada di rumah aja. Tapi rasanya juga nggak kalah enak loh. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, ini 150 gram ubi ungu udah dikupas, kemudian kita kukus dan hancurkan bejek-bejek aja dengan itu kepalanya ulekan yang dialasi dengan plastik. Kalau udah halus hancur seperti ini, jadi kita hancurkannya selagi panas agar mudah dan ubinya masih lunak ya. Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Ini langsung aja kita taruh di sospen atau panci karena ini akan kita masak. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan dengan 4 sendok makan atau 40 ml santan instan. Jadi jangan lupa sebelumnya santannya di shake dulu ya, dikocok-kocok itu agar tercampur merata. Tidak ada yang bening di bagian atas. Nah, ini kita masak dulu dengan api sedang sampai mengental, tidak basah lagi, setidaknya sampai kering karena ini kita akan buat untuk isian. Nah, kalau udah mengering, sedikit mengering ya, ini kita pindahkan aja ke wadah agar dingin dan bisa kalian bentuk bulat-bulat. Lanjut, sekarang kita bagian utamanya kita gunakan tepung beras, kemudian tepung tapioka. Nah, ini air. Kalau aslinya itu menggunakan air melati, rendaman air melati atau air mawar ya. Tapi ini kita ganti air biasa aja, kemudian tadi gula pasir dan santan instan. Atau kalian bisa mengganti air bunga itu dengan air rendaman pandan atau rebusan pandan. Nah, gitu. Jadi aromanya lebih wangi, tapi nggak masalah. Ini juga udah enak. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian mencoba airnya bisa kalian ganti dengan air rebusan pandan. Ini kita campurkan semua bahan keringnya, aduk jadi satu, kemudian masukkan air sebagian dulu agar lebih mudah kita mengaduknya. Nih, caranya sangat mudah banget. Kira-kira ini mirip dengan kue apa ya? Nah, coba kalian tulis di kolom komentar dari bahan tepung beras dan tapioka ini dengan isian ubi. Kira-kira kalau di Indonesia mirip kue apa? Kemudian kita tambahkan juga dengan santan instan. Jadi kalian udah bisa membayangkan bagaimana kelegitan tepung beras dicampur dengan santan. Ini kita aduk merata setidaknya sampai butiran gula itu udah terlarut ya. Nah, kemudian dari satu adonan ini kita ambil 1/4 bagian adonannya untuk kita beri warna. Jadi satu resep itu di sini Mama Eci beri 4 warna. Jadi sesuai selera aja ya. Mau dibagi berapa bagian, mau diberi warna apa aja, itu sesuai selera. Kita masukkan setetes aja karena biar nggak terlalu cetar, pengennya yang soft-soft aja. Ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil, terus diaduk dan jangan ditinggal agar adonannya tidak terlalu kasar, bisa lebih halus ya. Ini kita masak sampai mengental, warnanya juga udah nggak pucat lagi. Begitu juga untuk warna yang biru, warna kuning, dan satu lagi warna ungu. Nggak usah di kamera, yang pasti udah tahu ya caranya. Semua kita kerjakan dengan cara yang sama. Kemudian siapkan plastik yang bersih, kemudian olesi permukaannya dengan sedikit minyak sayur atau minyak goreng agar adonan ini tidak melekat. Ini masih panas ya, panas nget banget. Nah, karena adonan ini belum halus, harus kita uleni seperti itu menggunakan plastik sampai kalian merasakan itu tidak bergerindil lagi. Ini panas banget. Jadi untuk alat bantu kalian juga bisa menggunakan rolling pin. Tapi kalau kuat aja sih nggak masalah ya tangannya. Tuh, pakai rolling pin. Jadi nggak terkena panas banget ini. Karena harus segera ya, saat panas-panas ini harus kita uleni ya. Kita uleni sampai halus. Di tangan juga terasa halus. Nih, seperti ini. Untuk berapa kalinya merolling itu sampai kalian rasakan halus aja. Nah, kalau udah kita bentuk memanjang,
Caranya seperti itu, tetap menggunakan plastik. Kalau kalian mau menggunakan sarung tangan juga nggak masalah ya, tapi ini juga kuenya belum mateng kok. Susah kalau pakai sarung tangan. Nih, kemudian kita potong-potong ukurannya sesuai selera dan banyaknya juga. Kalau udah satu bagian, kita padatkan, pipihkan. Bagian tengah kita biarkan agak lebih tebal dari bagian tepi, agar nanti jika kita berisian tidak bocor. Jadi bagian tepinya lebih tipis. Kemudian masukkan isian ubi ungu yang udah kita bulatkan. Ukurannya, besarnya juga sesuai selera, disesuaikan aja dengan besarnya cetakan. Nah, sekarang ini kita siapkan cetakan bunga. Mungkin ini cetakan kue talam ya biasanya ya. Olesi tipis aja bagian dalamnya dengan sedikit minyak sayur agar nggak melekat nanti. Nah, kita tekan-tekan perlahan agar kontur bunganya tercetak dengan baik. Seperti ini sambil dipadatkan. Udah ditumpulkan deh, tuh. Nah, sebenarnya kalau isian ubi ungunya sedikit-sedikit terlihat itu cakep aja, nggak masalah ya. Kalau mau nggak terlihat, artinya adonan kulitnya harus lebih tebal lagi. Berarti potongannya lebih besar. Ini seperti ini, bagian tepinya ditipiskan, kemudian kita bulatkan, satukan, rapatkan di bagian atas. Dan yang kita letakkan di bagian bawah adalah permukaan yang halus seperti ini. Nah, caranya mudah banget. Ini sebentar aja juga udah selesai ya. Persiapan waktunya hanya 15 menit. Tuh, udah deh tinggal ditoplekin. Jadi, begitu juga untuk warna-warna yang lainnya. Nah, ini udah jadi cukup banyak. Kalian hitung aja sendiri itu jadinya berapa buah ya. Siapkan loyang kukusan, olesi tipis dengan minyak, atau kalian kalau mau menggunakan baking paper yang non-stick juga boleh, atau menggunakan daun pisang. Nah, ini semua kita masukkan ke loyang. Kita dapatkan 2 buah loyang cukup banyak dan sekaligus saja akan kita kukus bersamaan. Nah, jika loyang belum terlalu laju, olesi tipis permukaan kue dengan minyak sayur atau minyak goreng tipis aja biar lebih shiny dan gak saling melekat apabila tersenggol. Lalu taburi bagian tengahnya ini sebagai putih dengan wijen hitam. Ini opsional juga tapi akan lebih cantik ya. Sedikit aja. Nah, udah kita dapatkan 2 loyang. Jika loyang kukusan kalian itu tidak ada bolong-bolongnya untuk pembuangan udara seperti itu tuh, kalian lapisi dengan serbet atau kain yang bersih agar uap airnya tidak menetes mengenai kue ini. Nah, ini akan kita kukus dengan api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar apinya ya, kurang lebih 10 menit. Kalau apinya terlalu besar, kuenya akan melebar. Nah, udah selesai, udah kita siapkan aja wadah atau tempat kemasannya. Nih, ditata secantik mungkin, siap untuk dessert board, acara riasan, hantaran, banyak ya. Yang pasti ini enak banget. Oh ya, terutama sebentar lagi menjelang puasa Ramadan, ini bisa kalian jadikan ide jualan untuk takjil. Rasanya legit, lembut, kalian bisa merasakan bagian dalamnya dengan ubi yang lembut dan legit. Nah, ini Mama Iji coba buat satu yang besar dengan isiannya yang banyak tentunya. Oke ya, nah ini dia kudapan khas Thailand, apa tadi namanya ya? Kanom Chan ala Mama Iji yang udah kita modifikasi ya. Oke, selamat mencoba. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.